Nah, karena di sini kita bisa melihat sedikit alurnya, kita bisa buat program sederhana. Nah, ini contohnya, misalkan saya punya titik pengamatan di sini, artinya saya butuh data dem seluas ini. Kalau misalkan kita ingin dapatkan coverage misalkan 20-an kilometer. Nah, saya menghitungnya hanya ada 2 body. Nah, ini contohnya yang paling dekat ada 9 data grid. Nah, satu titik tengah di sini, ini yang sekitarnya adalah bentuknya segitiga, yang di sini adalah bentuknya kotak. Ya sudah, kita coba gunakan dua ini. Nah, persamaannya ada, tadi sudah kita lihat di sini. Nah, kita bisa hitung. Nah, artinya kalau kita bisa komputasi ini, maka harusnya angkanya keluar. Nah, ini kalau Anda tertarik, ada beberapa tulisan yang lebih lengkap. Anda bisa cek di paper ini, atau apa yang saya lakukan atau yang mahasiswa lakukan, mahasiswa S1, terus kemudian ya kurang lebih ceritanya seperti itu. Kalau kita coba bedah sekilas, misalkan, mohon maaf. Nah, pengaruh dari interval grid pun bisa kita evaluasi kalau kita bisa menghitung sendiri. Jadi misalkan yang di tengah ini kita coba plot di sini adalah nilai harga TC total untuk semua grid. Kita bisa dapatkan harganya, mana yang distribusinya memberikan nilai paling besar, atau bagaimana kalau interval gridnya dibuat lebih rapat begitu ya. Tentu saja ada pengaruh perhitungan detail dan perhitungan yang lebih longgar. Nah, ini waktu perhitungannya juga pasti lebih lama. Karena ini interval 100 meter, interval 250 meter pasti lebih sedikit yang 250 meter, dan kita bisa dapatkan harganya pada skala miligram. Dan kita bisa melakukan evaluasi banyak hal di sini, misalkan nah, kita lihat bahwa jarak misalkan dari 0 sampai 250 meter ini ada 3 grid, tapi rata-rata turn correction-nya itu adalah sekitar 0,3 misalkan. Sedangkan yang titik yang lainnya pada interval yang lebih jauh dengan jumlah grid lebih banyak, rata-ratanya itu semakin mengecil. Jadi sebenarnya pengaruh pada eh, perbedaan tinggi di dekat titik pengukuran itu lebih terasa dibandingkan yang paling jauh. Ini contohnya di area perminyakan begitu ya, jadi relatif datar di tengah dan tetapi berundulasi di pegunungan di sekelilingnya. Jadi mungkin ini sedikit gambaran. Tapi kalau areanya ini pegunungan, uh, pengaruh yang 21 kilo mungkin sampai 40 kilo itu nanti akan bisa terlihat. Nah, mungkin di paper yang ini Anda bisa cek nanti yang bagian bawah. Nah, itu silahkan kalau Anda merasa perlu untuk tahu lebih banyak di bagian komputasi. Nah, di situ nanti Anda akan bisa membandingkan bagaimana angka-angka itu bisa diperoleh atau tidak. Harapannya dengan kita mengasah kemampuan komputasi dan uh, membandingkan ini, kita bisa menganalisis mengapa begitu ya. Nah, sekali lagi, kalau dari software yang lain, karena softwarenya nggak bisa dibongkar tentang codingnya, nah berarti itu kita tidak bisa menjawab mengapa dia memberikan angka yang eh, tidak terdefinisi. Tapi kita bisa menduga bahwa ada keterbatasan dari komputasinya. Oke, tadi ada kalau dari persamaan ini adalah H dari pengukuran elevasi ya. Nah, ini tentu saja referensinya adalah sea level begitu ya. Jadi seberapakah besarnya H itu dari versi sea level kalau dari ilustrasi ini.
Maka biasanya misalkan kalau di Bandung pada ketinggian 750 meter di atas permukaan laut kan artinya berarti dia tingginya adalah 750 meter. Kalau di dekat pantai misalkan 10 plus 10 meter berarti dia ketinggiannya adalah plus 10 meter dari rata-rata muka laut. Jadi itu definisi untuk bentuk bogey correction yang ini. Demikian juga yang tadi ya. Sorry yang ini karena ini pakai H. Demikian juga untuk yang free air juga free air correction. Tapi kalau tadi disebutkan ada ketinggian dikurangi H rata-rata. Nah ini saya nggak tahu maksudnya H rata-rata itu apa. Sebaiknya begini, cara untuk melakukan literasinya. Jadi pada saat baca di literatur atau sorry di skripsi kan itu kita tahu bahwa dia kualitasnya adalah skripsi. Saya nggak tahu dari mana gitu kan. Tapi kan tidak mau kita sebutkan itu yang lebih tepat saat ini atau yang paling tepat begitu kan. Karena kan kita tahu sendiri bagaimana misalkan Anda mengerjakan atau teman Anda mengerjakan itu kan mungkin berbeda kualitasnya. Nah, dari sini yang bisa kita gunakan adalah literatur yang dipakai. Karena ada persamaan dikoreksi dengan H rata-rata. Nah, artinya kalau itu ditunjang dengan textbook, buku teks yang sering digunakan di metode geofisika, nah itu mungkin akan lebih meyakinkan. Tapi kalau pendekatannya H rata-rata itu harusnya ada argumennya, karena itu kan ada persamaannya. Nah, persamaan matematis itu harus dijelaskan dengan baik. Dasarnya dari mana? Makanya dari skripsi itu kita bisa baca teori dasarnya, bukan copy paste. Sebaiknya seperti itu. Apalagi kalau ada tambahan, ada rata-rata tadi yang secara umum di textbook tidak dinyatakan seperti itu atau di publikasi yang bereputasi misalkan tidak ada seperti itu. Jadi saya tidak bisa menjawab dan saya tidak bisa mempertahankan argumen itu dan tentu saja itu harus kembali ke skripsinya. Setelah kita membahas tentang terrain correction, maka uh, pengolahan datanya kan selesai untuk gravity dan geomagnetic. Tapi gravity ini baru complete bogey anomali, sedangkan kita kenal bahwa setelah kita mendapatkan complete bogey anomali, biasanya untuk studi dekat permukaan atau ya itu biasanya kita menggunakan eh, pemisahan anomali begitu ya. Ada anomali regional dan residual. Ya. Nah, kira-kira sebelum itu tadi masuknya harusnya ke bagian interpolasi ya, ke bagian interpolasi data. Karena setelah dapat anomali, nah sebelum ke spasialnya, kita biasanya ke materi tersebut. Oke, nah sekarang kita coba tunjukkan kalau misalkan kita punya distribusi data seperti ini, ya kan? Nah, biasanya saya juga mengajari tentang komputasi. Nah, biasanya kalau pemodelannya dengan poligon itu bisa saja dilakukan dengan Excel gitu ya. Tapi biasanya kalau anak-anak zaman sekarang yang tidak mau komputasi ya pakai aja software yang ada. Nah, silahkan aja Anda bisa gunakan uh, untuk pemodelan. Nah, saya lebih ke mendorong ya, segera untuk mencoba. Oke, mohon maaf. Segera Anda bisa mencoba untuk pemodelannya, baik gravity dan geomagnetik dengan software dan Anda belajar bagaimana memakainya.
sebelum nanti langsung ke kuliah lapangan begitu ya. Nah, jadi kalau kita looping itu kan sebenarnya konteksnya adalah untuk bisa mendapatkan data yang nanti bisa dikoreksi untuk pengaruh drift ya, koreksi drift, bacaan yang berbeda akibat mekanisme pegas pada sensor alat. Nah, setelah itu ya sudah, berarti kita hanya punya titik-titik yang diamati di lapangan. Nah, di situ saja. Nah, ketika sudah mulai di grading, grading itu kan prosesnya untuk membentuk peta ya kan. Ya kalau misalkan satu loop itu di grading, maka grading itu hanya menunjukkan distribusi titik yang diukur saja. Berarti titik yang lain ini belum akan terlihat. Artinya yang lainnya berupa interpolasi atau ekstrapolasi. Nah, jadi sampai di situ. Nah, kemudian kalau titik yang lainnya sudah diperoleh, itu akan lebih komplit untuk mendapatkan pemahaman medan di coverage area tersebut. Nah, baru di situ dilanjutkan setelah semua data dilibatkan, yang data-data yang baik dilibatkan, baru masuk ke pengolahan data lanjut seperti pemisahan anomali dan seterusnya.